Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Kisra Dihiansyah dari kelas 11.7, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelompok sosial dan permasalahan sosial. Yang pertama adalah masalah sosial. Yang pertama adalah kelompok sosial. Kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Kalau menurut Robert Camerton, kelompok sosial itu memiliki beberapa kriteria, yaitu pertama, dia memiliki pola interaksi. Pihak yang berinteraksi itu mendefinisikan dirinya sebagai anggota dari suatu kelompok, berarti dia mengakui dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga adalah pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok, berarti dia diakui sebagai anggota kelompok. Nah, ciri-ciri dari kelompok sosial itu adalah pertama, dia dapat dibedakan dengan kelompok lain. Kemudian dia mempunyai kepentingan sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Dia memiliki struktur sosial. Setiap anggota itu memiliki peran masing-masing, dan setiap kelompok sosial itu memiliki norma-norma hukum sendiri yang mengatur perilaku anggota-anggotanya. Kalau menurut Sujunoso Kanto, suatu kelompok itu bisa disebut sebagai kelompok sosial kalau dia memiliki 5 syarat. Pertama, memiliki kesadaran kelompok. Kemudian memiliki faktor pengikat yang sama, adanya hubungan timbal balik, adanya pola perilaku, kaidah dan struktur yang sama, dan dia memiliki sistem dan proses. Nah, tahap pembentukan dari kelompok sosial itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah forming, di mana pada tahap ini anggota itu baru tahu tugas-tugas apa yang harus dilakukan, dan juga dia baru mempelajari sifat-sifat anggota lain. Kemudian tahap storming. Nah, di tahap storming ini mulai ada konflik karena setiap anggota mulai mempertahankan pendapatnya masing-masing. Kemudian tahap norming, mulai terjadi konsensus dalam kelompok sosial. Kemudian tahap performing itu sudah mulai ada rasa kebersamaan. Baru tahap adjourning, itu sudah tercapainya tujuan. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi tahap pembentukan sosial tadi. Pertama, darah keturunan yang sama, tempat tinggal yang sama, kepentingan yang sama, pemikiran atau ideologi yang sama, dan faktor keagamaan. Menurut beberapa ahli, mereka bisa mengklasifikasikan kelompok sosial itu bermacam-macam. Kalau menurut Emil Durkheim, kelompok sosial itu ada 2. Ada solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik itu berarti orang-orang yang belum mengenal pembagian tugas. Mereka masih ibaratnya belum modern gitu loh, dan mereka masih terikat dengan kesadaran kolektif. Kemudian ada solidaritas organik, itu berarti anggota-anggotanya sudah modern, ya, sudah mengenal pembagian tugas, dan sudah mulai ada rasa saling membutuhkan satu sama lain, dan mereka sudah tidak terikat lagi dengan kesadaran kolektif, melainkan mereka sudah terikat dengan kesepakatan bersama yang terjalin antar berbagai profesi. Kemudian menurut Ferdinand Tonis, itu ada yang namanya Gemeinschaft atau paguyuban. Itu berarti hubungannya itu sangat kuat, alamiah, dan kekal. Biasanya keluarga, teman masa kecil, yang di sekolah, teman kita di sekolah gitu loh. Dan Gemeinschaft itu ada 3. Ada berdasarkan darah, Gemeinschaft of blood. Ada berdasarkan tempat tinggal, Gemeinschaft of place. Dan berdasarkan dengan pemikiran ideologi, yaitu Gemeinschaft of mind gitu. Kemudian yang kedua ada Gesellschaft. Gesellschaft itu nama Indonesianya Patembayan. Hubungan yang terjalin di Gesellschaft itu tidak bersifat kuat, tidak alamiah, tidak kekal, melainkan dia bersifat kontrak gitu loh. Karena menjunjung tinggi mengenai hubungan timbal balik gitu loh. Karena hubungan yang terjalin itu berdasarkan adanya kontrak gitu loh. Seperti pedagang dengan organisasi pedagangnya gitu loh. Kemudian ada menurut Charles H. Colley dan juga Edward Faris, itu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kalau kelompok primer itu berarti suatu hubungan dalam kelompok tersebut diukur dari seberapa sering anggotanya itu bertatap muka atau berinteraksi gitu loh. Yang pasti keluarga itu termasuk kelompok primer, karena setiap hari kita berinteraksi, setiap hari kita ngobrol, setiap hari kita bertemu gitu loh. Dan lawannya adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder itu adalah kelompok yang hubungannya itu diukur dari seberapa tidak sering mereka bertemu gitu loh. Berarti bersifat formal gitu loh, karena mereka nggak setiap hari ketemu, jarang ketemu gitu loh. Contohnya kayak koperasi dan juga partai politik gitu loh. Kemudian ada menurut pendapat William G. Summer, bahwa kelompok sosial itu ada in-group. In-group itu berarti adalah, maksud dari in-group ini adalah suatu individu itu mengidentifikasi kelompok lain itu sebagai kelompoknya.
Terus ada lawannya yaitu outgroup. Outgroup itu berarti suatu pandangan dari suatu individu bahwa dia menganggap kelompok lain selain kelompok in groupnya itu adalah lawannya. Nah, itu namanya kelompok outgroup gitu. Itu menurut William G. Summer. Kemudian ada juga kelompok sosial menurut Robert Camerton. Itu ada membership group sama membership group dan juga reference group. Kalau membership group berarti suatu individu itu terikat secara fisik dengan suatu kelompok. Kalau reference group itu berarti suatu individu itu menjadikan suatu kelompok sosial itu sebagai acuannya secara psikologis gitu loh. Mau dia berperilaku, mau dia bersikap, dia menjadikan kelompok tersebut sebagai acuannya dalam berpikir. Itu menurut Robert Camerton. Kemudian ada juga kelompok formal dan informal. Kalau kelompok formal itu berarti dia memiliki administrasi jelas, aturannya jelas, struktur sosialnya jelas gitu loh. Kalau kelompok informal itu kebalikannya gitu loh. Struktur agak jelas, administrasi agak jelas, tidak punya aturan yang ketat, itu maksudnya. Kemudian ada juga kelompok okupasional sama volunteer. Kalau kelompok okupasional itu adalah kelompok yang tercipta karena menghilangnya fungsi kekerabatan. Biasanya diisi oleh orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang sama dan mereka memiliki pedoman berupa kode etik. Itu okupasional. Dan ada juga kelompok volunteer. Kelompok volunteer itu adalah kelompok yang memiliki kepentingan dan kebetulan yang sama gitu loh, dan jarang mendapat perhatian dari masyarakat gitu loh. Tujuan dari kelompok volunteer itu sendiri adalah untuk memenuhi kepentingan individu dan tidak mengganggu kepentingan umum gitu. Nah, itulah kurang lebih mengenai volunteer ya. Nah, jadi yang kita bahas selama waktu 7 menit ini merupakan penjelasan mengenai kelompok-kelompok sosial. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai permasalahan sosial. Sekarang kita bahas mengenai permasalahan sosial. Permasalahan sosial itu adalah kondisi sosial yang terjadi akibat interaksi maupun individu ke individu atau individu ke kelompok yang intinya itu merupakan suatu hal yang aneh, bertentangan, sulit, dan harus segera diatasi atau harus segera diubah. Nah, perlu diketahui bahwa permasalahan sosial itu ada mencakup beberapa elemen. Ada elemen objektif dan juga subjektif. Kalau elemen objektif itu berarti suatu masalah bisa dikatakan sebagai masalah sosial berdasarkan pengalaman, entah itu dari media, entah itu dari apapun. Kalau misalnya kita ambil contoh seperti bencana alam. Bencana alam itu jelas merupakan masalah sosial. Mau dari orang manapun itu pasti bilang itu masalah sosial, karena emang secara pengalaman akibat bencana alam itu mengakibatkan masalah sosial yang serius. Kalau elemen subjektif itu berarti suatu masalah itu dianggap masalah sosial tergantung pandangan orang tersebut. Oke, menurut saya, kita langsung ambil contoh, menurut saya pacaran itu merupakan masalah sosial. Tapi belum tentu bagi kawan saya, teman-teman saya, dan orang lain, pacaran termasuk masalah sosial juga. Nah, itu berarti mengindikasikan adanya elemen subjektif, di mana belum tentu menurut satu orang dan orang lain, suatu masalah bisa dikatakan masalah sosial. Nah, ada hal penting harus kita ketahui mengenai masalah sosial, bahwa masalah sosial ini merupakan kondisi yang harus segera diatasi, harus memiliki optimisme, harus bisa diatasi, dan kondisi sulit yang mempengaruhi banyak orang, bukan hanya satu orang. Oke, nah kondisi sosial itu memiliki banyak faktor sehingga dia bisa terjadi. Pertama ada faktor ekonomi, kemiskinan, faktor biologis, entah itu pandemi COVID-19 kemarin atau mungkin penyakit keturunan. Ada juga faktor psikologis, depresi, bunuh diri, dan lain semacamnya. Ada juga faktor sosial budaya, itulah yang kayak kriminalitas, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas mengenai permasalahan sosial apa saja yang muncul akibat pengelompokan sosial. Yang pertama adalah ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu memiliki banyak bentuk. Yang pertama adalah stereotip. Stereotip itu adalah pemberian prasangka buruk terhadap beberapa kelompok sosial. Kalau kita ambil contoh, orang berkulit hitam itu orang berkulit hitam itu kriminal. Itu termasuk stereotip. Berarti saya membuat prasangka buruk bahwa orang berkulit hitam itu pasti kriminal, dan itu merupakan contoh ketidakadilan. Kedua, ada marginalisasi. Itu adalah peminggiran kelompok-kelompok tertentu. Kayak saya mendiskriminasi kelompok ini, saya mendiskriminasi kelompok B. Nah, itu contohnya. Kemudian ada subordinasi. Subordinasi itu adalah penguasaan
Jadi orang yang lebih tinggi itu memiliki kuasa terhadap orang yang lebih rendah dikarenakan dia punya lebih banyak uang gitu loh. Jadi subordinasi kuncinya adalah orang yang punya banyak uang berkuasa atas orang yang lebih sedikit uangnya. Kalau dominasi itu orang itu berkuasa bukan terpatok karena uang gitu loh. Orang itu berkuasa karena mungkin bisa karena kekuatannya atau karena kemudian luas wilayah yang dia punya gitu loh, tidak terpatok dengan uang. Kalau dominasi ya intinya dominasi itu juga termasuk berkuasa atas orang yang di bawahnya tapi tidak terpatok dengan uang. Kemudian ada kemiskinan. Kemiskinan itu adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak bisa memenuhi sandang pangan pakannya gitu loh. Bisa juga disebut kondisi sosial di mana orang tersebut tidak memiliki cukup uang gitu loh. Nah, kemiskinan sendiri itu ada kemiskinan yang absolut sama relatif. Kalau kemiskinan absolut itu berarti suatu negara itu sudah membuat suatu patokan bahwa standar keuangan seseorang tuh segini loh gitu. Kalau seandainya uang yang dimiliki di bawah standar sebuah negara berarti sudah dianggap sebagai orang yang miskin. Nah, kemudian ada juga kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif itu berarti seseorang yang nggak miskin karena tidak bisa memenuhi suatu hal gitu loh, tapi relatif gitu loh. Kayak menurut saya orang yang miskin tuh dia nggak punya iPhone. Nah, itu berarti maksudnya kemiskinan relatif. Ya relatif gitu loh. Beda-beda tiap orang menganggap suatu kemiskinan tuh kayak gimana. Kemudian ada juga kemiskinan terbagi lagi, ada kemiskinannya secara struktural, kemiskinan natural itu berarti dia sudah miskin dari lahir. Maksud miskin tuh mungkin dia cacat gitu maksudnya. Maksud miskinnya itu kayak dia cacat. Kemudian ada juga kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu kemiskinan kultural itu dikarenakan pola hidup gitu. Mungkin karena dia pemalas, dia boros, dia rakus sehingga menyebabkan dia menjadi orang miskin. Kemudian ada juga kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu dia miskin akibat pengaruh dari luar gitu loh. Mungkin karena bencana alam atau karena kebijakan pemerintah yang ngawur sehingga membuat harta dia habis, membuat dia miskin. Nah, itulah mengenai kemiskinan. Kemudian juga ada yang namanya kesenjangan. Kesenjangan itu maksudnya adalah perbedaan yang jauh. Itu maksudnya kesenjangan. Kesenjangan ada kesenjangan yang klasik sama kesenjangan yang modern atau baru. Kalau kesenjangan klasik itu berarti kasus kesenjangan yang sudah lama, mulai dari kesenjangan mengenai gender, kesenjangan mengenai uang, kesenjangan mengenai status sosial gitu. Kalau kesenjangan yang baru-baru muncul masa modern ini, kesenjangan tentang pola hidup, gaya hidup atau mengenai dinamika identitas. Kemudian ada yang namanya intoleransi. Intoleransi itu maksudnya adalah orang ini tidak mentoleransi orang lain atau tidak menghargai orang lain dan tidak menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Itu maksudnya intoleransi. Nah, intoleransi tersendiri itu ada yang primordialisme sama etnosentrisme gitu loh. Kemudian kesenjangan intoleransi tadi ada dua. Ada primordialisme. Itu maksud dari primordialisme itu adalah sikap yang sangat berpegang teguh terhadap hal yang sudah dibawa dari lahir, mulai dari suku bangsa, ras, warna kulit dan segala macamnya, sehingga dia sulit untuk menerima hal-hal baru, hal-hal dari luar gitu loh. Kemudian level up-nya ada etnosentrisme. Kalau etnosentrisme ini merupakan sikap primordialisme yang tadi, tapi lebih ekstrim lagi, lebih berlebihan lagi, sehingga menghasilkan pandangan subjektif bahwa hal-hal yang lain tuh jelek gitu loh, bahwa yang punya aku loh yang paling bagus, hal-hal yang lain selain punya aku itu jelek. Itu maksud dari etnosentrisme, pada sikap primordial yang berlebihan sehingga menghasilkan pandangan subjektif terhadap hal-hal lain, hal-hal baru di luar hal-hal yang dibawanya. Kemudian ada kolusi sama nepotisme. Kalau korupsi itu adalah penggelapan uang negara, ya intinya uang negara diambilnya dan dipakainya untuk kepentingan pribadi. Nah, itu simpel dari korupsi. Kalau kolusi itu berarti suatu kerjasama yang terjalin antara masyarakat dan juga pejabat negara atau sebaliknya yang melawan hukum sehingga merugikan negara. Nah, itu maksud dari kolusi. Kemudian yang terakhir adalah nepotisme. Nepotisme itu mirip-mirip seperti kolusi, tetapi yang terjadi adalah bahwa suatu pejabat negara ini itu lebih mementingkan keluarganya gitu loh.
dibandingkan orang-orang yang layak. Kalau kita ambil contoh simpelnya, contoh dari nepotisme di kehidupan sehari-hari adalah bahwa anggota DPR, pejabat negara ketika ingin memilih calon lain sebagai pejabat negara lain, dia cenderung memprioritaskan keluarganya sendiri dibandingkan orang yang benar-benar sudah layak gitu loh. Nah itu termasuk dari nepotisme. Nah kurang lebih itulah mengenai permasalahan sosial dan kelompok sosial. Bila ada salah kata atau edit yang jelek di video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.